sahabat Nusantara, selamat datang di podcast Visualisasi Bangsa. Sebelum kita masuk ke perdebatan atau diskusi yang panjang, saya ingin mengajak kalian semua dimanapun kalian berada, mungkin sedang di kereta, di kantor, ataupun di rumah, mari kita sejenak memejamkan mata. Kita bayangkan hamparan laut biru yang luas yang menghubungkan ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan gunung-gunung berdiri kokoh, menyapa matahari terbit. Kita bayangkan suara riuh anak-anak di pelosok desa yang menyanyikan lagu kebangsaan dengan mata berbinar penuh harap. Itulah Indonesia. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas Indonesia sebagai entitas politik atau garis di peta, tetapi sebagai rumah bersama. Tema kita hari ini, visualisasi bangsa, bangga berbangsa dan bernegara. Saya sudah kedatangan nih teman-teman yang sangat luar biasa di sini. Saya perkenalkan sebelumnya dari Kak Gusmilasari. Hai Kak Gusmilasari. Halo teman-teman. Oke, yang kedua ada teman saya Kak Sisi. Hai Kak Sisi. Halo Kak Ikin, halo semua. Yang ketiga ada Kak Fajar. Hai Kak Fajar. Halo teman-teman semua. Oke nih, yang keempat dan yang terakhir ada teman saya yang paling ganteng, Kak Arman. Hai Kak Arman. Halo teman-teman. Oke, baiklah. Sesi perkenalan kita sudah. Kita akan membahas di sini 4 sesi. Sesi pertama, kira-kira nih, kalau kalian berempat diminta untuk memvisualisasikan Indonesia dalam satu gambaran, kira-kira apa yang muncul di kepala kalian? Kira-kira kayaknya yang pertama kali Kak Gusmilasari kali ya. Silakan kakak. Oke, terima kasih Kak Iin. Visualisasi saya mungkin agak puitis ya. Saya melihat Indonesia itu seperti mozaik raksasa. Bayangkan ribuan kepingan kaca dengan warna yang berbeda-beda. Ada yang merah, suku Batak, ada hijau, Kalimantan, hingga budaya Bali. Kalau berdiri sendiri, kepingan itu mungkin tajam atau kecil. Tapi begitu disatukan dengan perekat bernama Pancasila, dia akan menjadi lukisan yang luar biasa indahnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu bukan cuma hiasan di kaki burung Garuda loh, tapi realitas yang kita hirup setiap hari. Saya suka dengan ide mozaik dari Kak Mila. Tapi kalau dari saya melihatnya itu lebih memvisualisasikan Indonesia itu lebih ke organik, asri, hijau, seperti taman yang sangat luas. Di taman itu ada mawar, melati, anggrek, tumbuhan lain yang semuanya itu punya hak untuk mekar. Tapi kita harus akui, taman itu kadang kurang terawat. Ada bagian yang kering karena kurang perhatian, ada rumput liar yang tumbuh, bisa kita umpamakan sebagai konflik kepentingan, bahkan ada ego kelompok yang ingin mendominasi warna taman tersebut. Keindahannya itu sudah ada, tapi tantangan perawatannya dan pemeliharaannya itu jauh lebih besar. Oke. Nah, di sini poin pentingnya, Kak Sisi, kita sering terjebak pada romantisme, taman yang indah, atau mozaik yang cantik. Tapi kita lupa siapa yang memegang sapu dan cangkulnya itu. Kita bangga dengan keberagaman, tapi apakah kita benar-benar merawatnya dengan tindakan? Atau jangan-jangan keberagaman itu cuma kita jadikan konten atau slogan saat upacara bendera saja? Menurut saya visualisasi birunya yaitu ada visualisasi bangsa yang jujur adalah sebuah proyek bangunan yang belum selesai. Kita punya cetak buku birunya yaitu UUD 1945, tapi tiap generasi punya tanggung jawab untuk memastikan semennya kuat dan fondasinya nggak keropos karena korupsi atau intoleransi, begitu Kak. Setuju sama Kak Fajar. Bagiku, visualisasi bangsa itu soal rasa memiliki. Kalau Indonesia ini rumah, kita bukan cuma tamu yang numpang tidur dan protes kalau atapnya bocor. Tidak ada penghuninya. Pertanyaannya, apa kita sudah jadi penghuni yang baik?
atau kita justru yang diam-diam merusak dindingnya demi kenyamanan pribadi? Wah, menarik sekali ya. Jadi dari mozaik, taman, hingga proyek bangunan yang belum selesai. Artinya, visualisasi bangsa bukan cuma soal apa yang kita lihat, tapi apa yang kita rasakan dan kerjakan. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang agak sensitif nih ya, teman-teman. Kita sering dengar nih jargon bangga buatan Indonesia atau bangga jadi orang Indonesia. Tapi jujur ya teman-teman, apakah rasa bangga itu cukup untuk memajukan bangsa? Ataukah bangga cuma jadi pelarian agar kita tidak perlu bekerja keras? Jelas nggak cukup, Kak Iin. Bangga tanpa kontribusi itu kosong, bahkan bisa jadi delusi. Kita bangga punya Pancasila, tapi kalau di jalan raya kita masih saling serobot dan nggak punya empati, ya nilai Pancasila itu cuma jadi pajangan di ruang kelas. Kebanggaan harus bertransformasi menjadi etos kerja, Kak. Dan bangga itu harus punya dasar. Saya sedih kalau kita hanya bangga saat atlet kita menang atau saat budaya kita diklaim oleh negara lain. Rasa bangga itu harusnya muncul setiap hari melalui kesadaran kritis. Contohnya saat kita melihat ketimpangan pendidikan di daerah pinggiran, rasa bangga kita sebagai orang Indonesia harusnya terluka. Dan luka itu yang membuat kita bergerak untuk melakukan aksi nyata, sekecil apapun itu. Tunggu. Saya ingin bedah nih dari sisi lain. Seringkali orang yang kritis atau vokal menyuarakan kekurangan negara langsung dicap nggak nasionalis atau nggak bangga. Ini keliru besar. Kita harus bisa bedakan mana yang menghujat dan mana yang mengkritik. Kalau menghujat itu tanpa adanya bukti. Kemudian kalau mengkritik itu adalah mekanisme kontrol yang sehat. Secara hukum, kita punya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28. Kebebasan berpendapat itu dijamin. Jadi, orang yang kritis terhadap kebijakan publik sebenarnya sedang menjalankan hak dan kewajibannya. Nasionalisme itu butuh etika, tapi jangan jadikan kata bangga sebagai alat untuk membungkam kejujuran. Kritik yang patriotik adalah kritik yang lahir dari rasa gelisah, karena kita ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Kita harus kritis secara substansi, tapi tetap santun dan punya solusi dalam komunikasi. Begitu, Kak. Betul, Kak Fajar. Justru kalau kita cinta, kita akan paling cerewet kalau melihat sesuatu yang salah. Ibu yang cinta anaknya akan memarahi anaknya kalau si anak melakukan kesalahan, kan? Itu bukan benci, itu menjaga. Kalau kita dia melihat ketidakadilan atau kerusakan lingkungan di depan mata, menurut cinta tanah air, itu apatis. Wah, ini poin yang sangat kuat ya teman-teman. Jadi nasionalisme itu bukan berarti kita menutup mata dan memuji secara buta, tapi berani melihat borok bangsa untuk kemudian kita obati bersama-sama. Oke, kita sudah bahas teorinya nih. Sekarang kita praktikkan tentang komunikasi kolaboratif. Kalau kita berlima nih ya, mewakili generasi muda, kira-kira langkah konkret apa yang bisa kita tawarkan untuk merawat visualisasi bangsa ini? Boleh Kak Sisi? Kita mungkin bisa mulai dari yang paling dekat, yaitu jempol kita, yaitu literasi digital. Kita sepakat untuk berhenti jadi penyebar hoax. Sebelum share segala sesuatu, pastikan kebenarannya, lakukan cek dan recheck sumbernya, kebenaran berita, informasi yang kita terima. Kolaborasi kita adalah saling mengingatkan di grup terdekat, grup keluarga, grup pertemanan, kalau ada informasi-informasi yang sifatnya memecah belah. Yang kuncinya itu adalah edukasi. Ya, mau tambahin mungkin aja. Dari sisi ekonomi kreatif ya Kak, kita harus mulai kolaborasi konsumsi, jangan cuma teriak cintai produk lokal di status, tapi di kaki kita pakai merek luar yang harganya selangit. Mari kita dukung UMKM bukan karena kasihan, tapi karena kualitasnya memang bagus. Jika setiap anak muda Indonesia mengalihkan 30%-nya ke pengeluaran ke produk lokal, ekonomi kita bakal tumbuh pesat dari bawah.
itu kolaborasi nyata yang berdampak langsung ke dapur tetangga kita sendiri. Itu teman-teman. Kan lebih baik ini bisa jadi relawan loh. Nggak perlu jauh-jauh ke pelosok negeri. Mulai dari lingkungan sekitar kita aja, mengajar anak-anak jalanan atau berbagi literasi keuangan buat mereka yang membutuhkan. Dan yang paling mendasar budaya dialog di tengah polarisasi politik, kita harus bisa duduk bareng seperti ini, berbeda pendapat itu biasa dan luar biasa adalah bagaimana kita tetap bisa ngopi bareng setelah berdebat hebat. Menghargai perbedaan pendapat adalah bentuk tertinggi dari warga negara yang cerdas. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi kolaborasi bukan selalu soal proyek besar dengan anggaran miliaran, tapi perubahan kebiasaan kecil yang kita lakukan secara kolektif. Terakhir, sebelum kita tutup, mari kita melompat ke masa depan. Visualisasikan Indonesia 20 tahun dari sekarang, apa yang kalian lihat? Mungkin Kak Gusmila, Bu. Mila, bisa? Kalau saya melihat Indonesia itu sebagai negara yang mandiri secara ekonomi, Kak. Kita nggak lagi sekedar mengekspor bahan-bahan mentah, tapi kita juga bisa mengekspor produk jadi dengan teknologi tinggi. Mungkin dari Kak Sisi? Saya melihat Indonesia dari pendidikannya yang merata. Anak di pedalaman Papua, di daerah perbatasan Kalimantan punya akses internet dan kualitas guru yang sama baiknya dengan anak-anak di Jakarta maupun di Pulau Jawa. Keadilan sosial bukan lagi mitos. Kak Fajar, mungkin bisa ditambahkan Kak Fajar? Baik. Saya memvisualisasikan Indonesia itu yang berintegritas. Saya membayangkan sebuah negara di mana generasinya punya budaya malu untuk melakukan korupsi, bukan cuma karena takut dipenjara atau takut ditangkap sama KPK, tapi karena nuraninya nggak sanggup mengkhianati amanahnya rakyat. Pelayanan publik semuanya sudah berbasis teknologi yang transparan. Sebuah bangsa yang berdaulat karena kejujurannya. Itu, Kak. Saya membayangkan Indonesia tetap memegang teguh identitas budayanya. Kita maju secara teknologi, kita punya gedung pencakar langit, tapi kita tetap tidak lupa cara bergotong royong dan tetap bangga memakai kain tradisional dalam keseharian kita. Oke, terima kasih teman-teman atas diskusi hari ini. Diskusi hari ini menyadarkan kita bahwa Indonesia bukan hanya sekadar garis-garis di peta. Indonesia adalah petani yang sudah bangun sebelum matahari terbit untuk memastikan ada nasi di meja kita. Indonesia adalah guru di desa terpencil yang menembus hutan demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Indonesia adalah tenaga kesehatan yang berjaga tanpa lelah di unit gawat darurat. Dan yang paling penting, Indonesia adalah kita. Bangga berbangsa dan bernegara bukan sekedar teriakan di podium. Ia adalah komitmen untuk terus menjaga persatuan, menghargai setiap perbedaan, dan memberikan kontribusi nyata, sekecil apapun itu. Mencintai Indonesia berarti berani merawatnya, dan merawat Indonesia berarti kita harus bekerja bersama, berkolaborasi, dan saling menguatkan. Saya Iin, bersama teman saya Kak Gusmila Sari, Kak Sisi, Kak Fajar, dan Kak Arman pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah bangga, tetaplah kritis, dan tetaplah menjadi Indonesia. Bye-bye.